Ya, ini ialah yang menarik ya, bahwa kasus yang hampir mendekati 7 tahun ini bergulir lagi ke publik ya, menjadi perdebatan hangat. Yang menariknya adalah secara hukum, acara, dan peradilan, perkara ini sudah final karena sudah memiliki keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Nah, terhadap perkara Mirna ini oleh pengadilan negeri dan diperkuatkan oleh pengadilan tinggi dan juga kasasi, dinyatakan Mirna bersalah, Jessica bersalah melakukan pembunuhan menggunakan cyanida terhadap Mirna dengan vonis 20 tahun penjara. Nah, ketika saat ini bergulir kembali, bisa saja ini hukum alam, karena bisa saja terjadi walaupun sudah ada memiliki kepastian hukum final ya, dengan upaya kasasi, tetapi keadilan belum dirasakan oleh pihak keluarga Jessica. Maka bisa saja mereka memiliki upaya dan mencari celah supaya bisa membebaskan saudara Jessica dari tuntutan hukum selama 20 tahun. Berarti dari abang sendiri setuju dengan kembalinya di perbincangan ini? Ya, posisi saya sebagai akademis ya, tidak bagian dari setuju atau pro dan kontra, tidak. Tapi melihat bahwa secara hukumnya sudah final, tetapi bisa saja berbeda dalam fakta. Misalnya gini, putusan ini menyatakan Jessica bersalah, tapi bukan fakta. Bisa saja fakta di kemudian diungkapkan bahwa ternyata bukan Jessica yang melakukan pembunuhan, ada pelaku lainnya. Berarti ada kesalahan prosedur selama ini. Prosedur adalah dari proses penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, sampai penyuguhan di hadapan hakim dengan persidangan secara kontinu ya. Jadi ada prosedur yang salah. Jika Jessica bukan pembunuhnya, lalu kekuatan hukum menyatakan bahwa Jessica adalah pembunuhnya dan faktanya dia bukan pembunuhnya, maka berarti ada kesalahan prosedur hukum dari proses penangkapan sampai proses peradilan. Berarti ada pelanggaran prosedur. Kalau seperti itu hukumnya seperti apa nih bang? Kalau Ya. Jessica-nya terbukti tidak bersalah nih bang? Kalau terbukti ada pelaku lain yang melakukan, maka bisa dilakukan upaya untuk permohonan gerasi kepada presiden supaya dibebaskan orang yang tidak bersalah itu. Ini sama halnya dengan kasus Rian di Jawa Timur. Ketika Mr. X itu sudah diadili oleh pelaku lain dan sudah masuk penjara, ternyata tidak dilakukan oleh Mr. X, Rian yang melakukan, maka para pelaku itu semua dibebaskan. Karena begini, kemungkinan bisa terjadi. Walaupun memang ini sudah ada kepastian hukum, ingkrah, tetapi faktanya berbeda dari putusan itu bisa diungkap kembali. Dan konsekuensinya, seluruh pihak yang melakukan pelanggaran prosedur itu harus diminta pertanggungjawaban hukum. Tapi kan Jessica sendiri sudah hampir 9 tahun nih bang, kurang lebih ditahan nih bang. Ya. Terus feedbacknya seperti apa nih bang? Ya, kalaupun kasus ini bergulir dan akhirnya terbuka bahwa sepanjang Prof. Otto itu bisa membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah, walaupun sudah ingkrah, bisa membuktikan ya, dengan adanya pelaku lain, maka Mirna itu harus dianulir kan. Putusannya harus dianulir. Dianggap dia tidak melakukan perbuatan pidana. Harus dinyatakan itu. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam kesalahan prosedur itu harus diminta pertanggungjawaban. Mungkin bang ada dari Bang Otto sendiri kan dia ingin mengajukan PK sendiri. Nah itu abang sendiri? Iya, PK itu kan bukan sistem peradilan 3 tingkat ya. PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Nah, syarat dari PK itu adalah harus novum. Walaupun secara prakteknya tanpa novum itu bisa dilakukan PK. Dalam argumentasinya adalah menguji pertimbangan hukum yang salah oleh hakim dalam tingkat sebelumnya.
sehingga PK itu dibenarkan. Tapi kalau memang dalam kasus Jessica versus Mirna ini sebagai korban ditemukan ada bukti yang baik ya, yang menyatakan bahwa Jessica itu bukan pelaku pembunuhnya, nah, itu bisa saja hasilnya menyenangkan semua pihak. Dalam hal ini adalah Jessica sendiri sebagai pelaku yang dituduhkan selama ini. Kemarin kan Bang sempat Jessica sendiri kan sempat berulang tahun dan mendapat banyak support dari netizen, dari keluarga, dari masyarakat semua segala macam. Itu Mas sendiri melihat fenomena kejadian dulu dihujat dan sekarang di bela. Kalau saya melihat fenomenanya, dulu juga tidak semua dihujat. Pertama semua orang menghujat, lalu dalam persidangan Prof. Otto itu mampu gitu membangun pemahaman dan keyakinan kepada publik, hampir 50-50 menyatakan bahwa Mirna tidak bersalah. Jessica tidak bersalah. Itu artinya kemampuan intelektualnya tim penasihat hukumnya Jessica yang mampu menyuguhkan perdebatan dalil argumentasi dalam persidangan itu yang membuat ada belah itu, Pak. Ada yang menyatakan bahwa meyakinkan bahwa akan bebas Mirna, dan ada orang yang menyebutkan bahwa Jessica sesungguhnya adalah seorang pembunuh. Itu menariknya di situ. Nah, dalam perkembangan sekarang ini setelah 9 tahun, saya pikir itu akan menjadi menarik. Kenapa? Karena pada waktu di persidangan pun sudah masing-masing pihak itu meyakinkan kubunya masing-masing itu. Jadi ada dua kubu semacam itu. Bahkan sebagian besar para akademis, para praktisi pun meyakini bahwa bukan Jessica secara pembuktian. Kalau ditanya saya pada waktu itu adalah bagian dari tidak meyakini bahwa Jessica itu adalah pelaku. Nah, itu hak saya secara individual ya, sebagai insan hukum yang mempelajari bagaimana orang itu dituduh atau diadili harus memiliki bukti-bukti yang cukup. Dan kita berharap ada asas yang digunakan oleh hakim yang mulia, itu adalah ketika dia meragukan sesuatu perkara yang diperiksanya, keputusan harus meringankan bagi para terdakwa. Jadi apakah ada keraguan-raguan? Sebenarnya ada keraguan-raguan, karena memang tidak ada satu saksi melihat perbuatan Mirna yang memasukin cyanida dalam gelas itu. Jadi publik disuguhkan sidang yang terbuka, sehingga publik berhak untuk menilai apakah ini adalah benar-benar murni dilakukan Jessica ataupun tidak. Itu menarik ya, kasus ini ya. Oke Bang, mungkin terakhir sebagai Abang, sebagai praktisi hukum senior sendiri melihat ya sekarang berita ini kembali mencuat lagi dan ramai mencuri perhatian masyarakat sendiri, mungkin seperti apa Bang? Ya, kalau saya mengerti tentang kebenaran Tuhan itu, jadi kalau memang ini bergulir kembali walaupun sudah 9 tahun, artinya kebenaran itu tidak bisa dikuburkan begitu saja. Satu saat dia akan muncul ke permukaan. Karena sejatinya kesalahan itu tidak dicari. Kesalahan itu tidak dicari. Nah, pertanyaannya, apakah kesalahan Jessica itu dicari sehingga menyudutkan kepada dia? Atau kebenaran itu ditemukan? Jadi kalau orang untuk mencari kesalahan orang itu bahaya. Tetapi kebenaran itu ditemukan, itu kita bicara tentang filsafat.